Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisna dari bisakimia.com. Pada kesempatan kali ini saya ingin membandingkan di antara bahan pemutih yang sudah banyak dipakai di produk-produk pemutih di Indonesia. Ya, salah satunya yang sebelumnya pernah kita bahas atau yaitu alpha arbutin, salah satu bentuk dari arbutin ya, dan satu lagi adalah kojic acid. Ya, apa saja bedanya dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Ya, mari kita simak ulasannya. Yang pertama adalah alpha arbutin. Seperti telah kita singgung-singgung sebelumnya. Jadi alpha arbutin ini merupakan satu bentuk dari beberapa bentuk arbutin yang ada ya. Ada beta arbutin, alpha arbutin, dan yang terbaru itu ada deoksiarbutin. Nah, apa saja bedanya? Jadi dari urutannya di antara beta, alfa, dan deoksi, ini urutan kedua ya. Dari tingkat kekuatan memutihkannya dan juga harganya. Nah, kenapa demikian? Karena jika kita bandingkan dengan harga ya. Harga beta arbutin paling murah, alpha arbutin, dan deoksiarbutin. Jadi yang meningkat ini kestabilannya ya. Beta arbutin ini yang paling tidak stabil, alpha arbutin yang sudah stabil, dan deoksiarbutin juga stabil. Lalu dari tingkat memutihkannya, beta arbutin ini yang paling rendah, alpha arbutin yang lebih tinggi, dan deoksiarbutin yang jauh lebih tinggi. Nah, makanya harganya ini masih sangat tinggi deoksiarbutin. Untuk yang saya ada itu alpha arbutin. Nah, pernah kita lihat di video sebelumnya bagaimana cara membuat lotionnya hanya dengan mencampurkannya saja. Nah, yang kedua, jadi yang kita bandingkan ini dengan kojic acid. Bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi cara kerjanya itu sama sebenarnya, sebagai untuk menghambat enzim yang memproduksi pigmen untuk kulit kita ya. Nah, jadi jika dioleskan kepada kulit, nanti jadi ada enzim untuk memproduksi kulit ini terhambat. Kerjanya sama, tapi kekuatannya berbeda. Di mana posisi kekuatan kojic acid ini? Nah, kojic acid ini kekuatannya ada di bawah alpha arbutin, tapi ada di atas beta arbutin. Nah, jadi di antara beta dan alpha. Lalu bagaimana penggunaannya, harganya? Kalau harganya jelas lebih murah ya, karena tingkat kestabilannya juga lebih rendah daripada alpha arbutin. Dia jadi pada suhu cukup tinggi, sekitar mungkin 40 gitu ini sudah mulai teroksidasi seperti itu ya, udah mulai rusak lah gitu. Jadi kalau menyimpan yang menggunakan kojic acid jangan panas-panas, jangan hangat-hangat. Nah, jadi pada suhu ruang saja, nggak perlu di kulkas, nggak apa-apa. Nah, dan untuk berapa persen dosis penggunaannya? Kalau alpha arbutin sudah kita singgung sebelumnya, bisa 1% sampai 7% yang paling tinggi. Nah, sedangkan kojic acid ini kalau yang aman itu sebenarnya range-nya itu 1 sampai 2,5% ya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang aman itu saya hanya menyarankan 1% saja. Sedangkan bisa 2 atau 2,5% itu mungkin bisa konsultasikan lebih lanjut ke dokter kulitnya, atau karena itu tergantung ya tiap kulit ya. Tapi pokoknya yang aman saran saya 1%. Kalau memang mau coba berani ekstrim, tapi saya tidak tanggung jawab nih, mungkin bisa nyoba 2,5% atau 2%. Nah, lalu bagaimana perbedaan fisiknya? Ya, kita lihat ya. Ya, ini ya tekstur daripada kojic acid ya. Seperti ada seperti mengkilap-mengkilap, bentuknya itu seperti serpihan-serpihan, tapi sangat kecil ya, sangat halus, serpihan-serpihan yang halus dan mengkilap. Sangat berbeda teksturnya dengan alpha arbutin. Nah, kalau alpha arbutin ini hanya
seperti serbuk putih saja ya. Serbuk putih tapi bukan tidak seperti tepung ya. Nah, jadi insya Allah nggak ketuker ya antara kedua ini. Jadi kalau kalian nanti beli bahan di antara kedua ini, kalau kalian beli alpha arbutin tapi ternyata datangnya yang mengkilat, serpih-serpihan bukan seperti ini, nah itu perlu dicurigai. Ya, tadi perbedaan secara fisiknya ya. Nah, oh ya saya juga lupa tadi belum menyampaikan. Jadi arbutin dan kojic acid ini sama-sama natural ya dia. Sama-sama kojic acid ini dibuat dari fermentasi jamur ya. Sedangkan arbutin kan kita sudah tahu diekstrak dari buah beri ya, buah-buahan. Yang ini dari fermentasi jamur. Nah, dan juga ada rahasia terhadap kojic acid ini. Dia ini punya kombinasi. Nah, jadi jika dikombinasikan dengan beberapa zat lain, itu bisa meningkatkan efektivitasnya. Jadi pernah ada penelitian tentang bagaimana jika menggabungkan antara glycolic acid dengan kojic acid ya. Jadi glycolic acid ini fungsinya untuk meregenerasi sel-sel ya, jadi membuang sel kulit mati seperti itu, pengelupasan. Nah, itu glycolic acid nanti dicampurkan dengan kojic acid. Kemudian penelitian dibandingkan dengan yang satu lagi, kojic acid dicampurkan glycolic acid juga, lalu ditambah hidroquinon. Nah, ternyata campuran yang lebih banyak ini menghasilkan hasil yang lebih baik ya. Nah, sedangkan kojic acid sendiri kalau berdiri sendiri dibandingkan dengan hidroquinon itu bisa ada beberapa macam hasil ya. Pada beberapa orang tergantung nih. Jadi ada orang yang lebih cocok dengan kojic acid, ada orang yang pakai hidroquinon lebih cocok, dan ada orang yang pakai keduanya itu nggak ada masalah. Nah, oleh karena itu tiap orang itu kulitnya memang berbeda-beda ya. Jadi nggak, ini ditanya untuk semua jenis kulit apakah cocok, ya secara umum cocok, tapi untuk lebih khususnya, nah itu juga makanya biasanya ada, jika di dokter itu kan ada lebih dilihat lagi nanti jenis kulitnya seperti apa, lebih detail lagi. Nah, itu fungsinya. Tapi kalau untuk kojic acid saya ada banyak saat ini, bisa hubungi kami jika membutuhkan. Dan cara membuat lotionnya juga mudah, dan konsentrasi yang dibutuhkan dia tidak terlalu banyak karena volumenya lebih besar ya. Mungkin kalau segini arbutin bisa 1 kilo, sedangkan kojic acid segini hanya setengahnya saja ya, volumenya lebih besar ya. Demikianlah penjelasan secara singkat untuk perbedaan antara arbutin dan kojic acid. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.